Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengetik tombol salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita berlindung kepada Allah semoga terjauh dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu sekedar ikut-ikutan saja kalau kamu tidak ada ilmu tentang itu. Karena sesungguhnya pendengaran kamu, mata kamu, dan minyak yang tersembunyi di hati kamu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, firman Allah dalam Al-Quran. Kalau muslimin dan muslimat sidang salat subuh rahimahullah. Tanpa mukadimah karena waktu terpakai untuk sajadah, saya langsung menjemput bacaan imam tadi. Ayat 20 surat sajadah, di mana Allah berfirman, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahum nar. Adapun orang-orang yang fasik, orang-orang muslim tapi tetap melakukan dosa besar, fama'wahum nar, maka tempat mereka itu tidak lain adalah neraka. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali mereka berusaha keluar dari neraka itu, karena sakitnya, karena susahnya, karena dahsyatnya, u'idu fiha, dikembalikan mereka kembali ke dalam neraka itu, sambil dikatakan kepada mereka, Zuqu adzaban alladzi kuntum bihi tukadzibun, rasakanlah olehmu azab yang pedih yang dulu kamu dustakan. Ini awalnya sebenarnya. Ini adalah gambaran betapa pedihnya nanti orang-orang yang fasik, orang-orang yang mengaku muslim tapi tetap juga melakukan dosa dalam Allah, dosa besar. Akibatnya apa? Ketika mereka disiksa oleh Allah, tak tahan dia begitu sakitnya, ini lari dari neraka. Setiap kali upaya ini lari, dikembalikan kembali ke dalam neraka. Sambil mengatakan, rasakan oleh kamu adab yang pedih sebab kamu mustahaknya. Ini gambaran muslimin. Dalam ayat lain Allah jelaskan juga, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Sesungguhnya orang yang kafir terhadap ayat kami, pasti kami akan goreng mereka. Kami bakar mereka dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali kulit mereka terkelupas karena dibakar, mereka kulitnya dibakar di neraka, kami ganti segera dengan kulit-kulit yang lainnya agar mereka merasakan pedihnya. Kaum muslimin, begitu dahsyatnya neraka itu muslimin. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Siasat apa yang bisa kita lakukan supaya terlepas dari neraka itu? Itulah yang kita bacakan tadi pertama. Wala takfu al-Isra ayat 16 36. Bani Israel ayat 36. Apa kata Allah? Jangan kamu mudah saja mengikuti sesuatu, masuk ke sesuatu tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan. Belajar dulu, baca dulu, baru ikuti. Kenapa? Ada ujungnya ini. Kenapa? Karena sesungguhnya pendengaran kamu, apa saja yang kamu dengar, apa saja yang kamu lihat melalui media apa saja, dan apa yang terbesit dalam hatimu yang orang lain tak tahu, Allah tahu. Apa untungnya muslim? Dari kalau kita lihat data-datanya, ujung-ujungnya orang yang bisa belajar dulu sebelum masuk sesuatu, maka mata yang terpelihara, telinga yang terpelihara, hatinya terpelihara, dan orang yang terpelihara
akhirat, itulah orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dia hati-hati. Kalau enggak, orang TikTok lo, orang bermedia sosial lo, orang Facebook lo, tapi tidak membaca. Membaca ayat yang kita bacakan sebentar ini muslimin, ini sebetulnya sudah menjadi hukum alam, terjadi di mana saja. Contoh, Bapak Ibu yang punya sedikit kelebihan, beli motor atau beli mobil, ya, ini Toyota. Kalau udah dipacu manual untuk Toyota, kalau langsung dipakai dulu tanpa pakai manual, petunjuk penggunaannya, sebulan lah berasa dengan dibawa ke KMG. Akhirnya apa nama motor sebenarnya itu dan dipacu di paduan, kan enak itu. Begitu kan semua. Jadi ini adalah alarm, sinyal bagi kita. Jangan gampang masuk sesuatu kalau kita tidak belajar. Akibatnya apa? Berbahaya kita kalau masuk sesuatu tidak belajar. Ini kaidah yang pertama, berhati-hati dalam memilih memasuki sesuatu, apalagi kalau tidak ada pengetahuan kita. Yang kedua, apa kira-kira yang banyak menjerumuskan orang masuk neraka? Dalam surat Tirmizi hadis yang panjang, sampai garis bawah, bagian terakhir saya baca. Apa kata sahabat? Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nar. Suatu kali Rasulullah tanya, ya Rasulullah, apa yang banyak menjerumuskan orang, membawa orang masuk ke dalam neraka? Kira-kira apa jawaban Rasulullah SAW? Kata Nabi, banyak cuma dua saja. Yang banyak mengantarkan orang masuk ke dalam neraka itu, kata Nabi, adalah mulut. Yang kedua, al-farj, kemaluan, aurat. Ini dua faktor utama yang menjerumuskan orang masuk neraka. Dengan buruk ini orang yang gampangnya berdusta, menipu, menghina, mencaci, menghina. Oleh karena itu muslimin, gara-gara mulut inilah orang celaka. Kalau saya ngomong dengan mulut ini, kadang-kadang orang suka bilang doa. Padahal kita tahu Nabi katakan, la yadkhulul jannata qattat. Bukhari Muslim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang suka mengadu domba, menyebarkan fitnah. Salat wa pasurana wa hajibana wa sedekah wa salat malam, tapi karena jauh mengadu domba, kecelakaan, tidak akan masuk surga. Orang yang habiskan waktunya untuk memfitnah orang segala macam. Jangankan itu kaum muslimin rahimahullah. Yang berat itu apa? Mendengarkan. Nabi bersabda dalam surah Al-Sahih Al-Quran, "Man tasamma'a hadatsa qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunayhi al-anbu yawm al-qiyamah." Al-anbu yawm al-qiyamah. Anbu itu tembaga. Artinya apa? Siapa yang suka mendengarkan ayat keburukan suatu kaum, yang kaum itu benci dan tidak senang dia kalau orang lain tahu, apa? Subba fi udhunayhi, dituangkan nanti ke telinganya ini tembaga panas. Habis sahih. Jadi jangan gampang-gampang saja kita mendengar orang menggosip di depan kita, menyebutkan kejelekan orang lain, memfitnah, mengunjing. Kita ada di situ, sementara kita mendengar. Kata Nabi, orang yang menyediakan telinganya untuk mendengar yang seperti itu, akibatnya apa? Akan dituangkan nanti tembaga panas yang menendek ke dalam telinganya. Apa seperti itu? Jangan betul itu. Ayatnya saya punya tembaga, ayatnya saya cukup sampai 2 pagi, boleh tahan. Nak tahan kan? Itu kan muslim berhati-hatilah kita dari sekarang. Mendengarkan saja orang bergunjing, mencaci maki sesama-samanya, ada hukuman yang berat bagi kita. Apalagi ikut berani bagi, ikut berani belinya. Orang juga kita beli, ada lebih besar daripada kita muslim.
Ini yang berbicara. Jadi para muslimin, saya menyampaikan ini mudah-mudahan Bapak Ibu ingatkan saya nanti kalau saya melakukan itu tolong tegur gitu. Karena dalam agama ini saling ingat mengingatkan. Kalau sebelum Allah, kembali kita ini. Jadi yang banyak mengatakan orang ke dalam neraka itu tidak lain adalah gara-gara mulutnya sendiri, ucapannya. Kalau dulu Bapak Ibu membuat orang sering dunianya dunia celoteh. Celoteh itu muncul namanya. Hari ini berbeda. Hari ini adalah zaman milenial, nggak celoteh lagi. Hari ini hari literasi. Celoteh kita ini diwakili dengan media ini, dengan HP ini, memberikan komen, memberikan saran, kadang-kadang mengunci orang melalui HP, memberikan konten-konten yang menghiburkan orang, menyakiti orang. Sama saja itu, mulut kita langsung mengucapkannya, atau kita tulis di media ini sehingga ada orang yang tersebut. Oleh karena itu muslimin, makanya kembali kita kepada peringatan Allah tadi, sebelum masuk dunia media ini, masuk Facebook, masuk TikTok, Instagram, baca dulu aturannya. Ajar di kau tidak ada sudah selesai yang menurut orang yang produsennya, kalau melanggar apa udah kacau dulu. Dan kemudian mereka dilaksanakan juga, ini hancur. Nah, gimana? Kamu semua, termasuk dari media sosial. Hari ini media sosial ini begitu dahsyat. Termasuk juga HP pada generasi muda, jangan senang dulu. Mulai jadi ananda, adik-adik kami generasi muda yang sering pakai ini, hari-harinya penuh dengan bohong, penuh dengan dusta. Kenapa? Ketika dia menggunakan HP-nya untuk menggunakan chatting yang mungkin pacarnya dengan perempuannya, ditanya oleh adiknya, bang, mana bang? Ini mana nih? Udah, yo, macam-macam sih. Tadi ibunya, mana bro? Apa? Nggak boleh, cuma dia sudah solusi. Padahal apa? Padahal dia sedang berkomunikasi dengan temannya yang sama, lawan jenis dia. Berarti setiap hari-harinya diisi dengan bohong, dengan dusta. Sementara dia nggak pernah bersalah. Cuma tanyakan keyakinan kita. Kalau sekiranya kita sebagai generasi milenial sering membohongi orang tua, bagaimana nanti anak-anak kita, istri kita yang kita cintai tanpa sepengetahuan kita mendustai kita? Betapa marahnya kita, kecewanya kita. Orang yang selama ini kita anggap, kita percaya, kita sayangi, di belakang kita ternyata dia bermain-main, munafik, berkhianat kepada kita. Kalau sebenarnya Allah, pagi-pagi besok saja. Ya, terakhir aku mau tanya kepada ibu-ibu yang sebagian suka di media sosial. Nah, ibu-ibu kalau ada apa-apa boleh jawab, dia belum. Ibu, baru di tengah bu. Nah, tanya ibu, tanya udah sini. Apa perasaan ibu sebagai ibu ketika tahu pasangannya atau suaminya bertemanan dengan perempuan yang dulu pernah suka dengan dia? Nah, gitu. Yang suami ibu atau pasangan ibu ini dia mulai bersemangat kenal dengan dia. Apa nyuruh ibu? Apa aja lagi orang dasar ibu dia? Ibu berapa? Lebih baru lain nyaman ibu dah. Bagus tak? Kawannya, kawannya, sekitar kawannya. Bahkan perasaan ibu, ternyata suami ibu di samping sayang kawan, ini udah korbannya berteman dengan orang yang pernah dulu menyatakan sayangnya ini. Berarti suami kita betul. Berapa nilai ibu pada suami itu? Tapi mesti, ini yang saya ibu bertanya, itu bisa kan kita? Baru semua tahu sih Pak. Tapi yang itu tak lalu Pak ya. Nah, pernah kita membayangkan kenapa terjadi
fenomena seperti itu. Sudah ada orang di depan kita yang berikan perhatian kepada kita. Kita masih juga membuka hati kepada orang lain. Yang kita tahu ini adalah bahaya besar. Dulu suku kawan. Ini orang minta kawannya ini. Dia pun namanya kawan. Mencari gara-gara. Main api, main api. Jadi kita berdoa, boleh sama tembok senyum-senyum itu apa? Kalau apa? Kalau kerja video itu jadi keren. Malahan kalau apa? Istrinya kita perhatikan yang saya harus berikan perhatian. Nak tahu. Tapi kasih jatuh-jatuh dia balas terus. Dia bisa apa? Senyum-senyum lah. Dia baik. Dia jujur juga. Dia jujur ya. Nah, Pak If wakil dari bapak saudara. Berang Pak ya. Tapi sama Pak ya. Apa berang kan? Haji? Ada kesalahan semua. Lebih dasar deh. Misalnya sudah dasar. Ini apa? Jadi makanya ini alarm bagi kita. Sebelum kita masuk dunia itu jangan abaikan hal-hal seperti itu. Coba kita dengar. Kalau kita berteman dengan istri orang, suami orang, yang suami orang istri orang dulu pernah suka sama kita, itu artinya apa? Berarti kita menyakiti pasangannya sendiri. Nah, kan tidak. Kira-kira kita jadi dua itu. Ya, pasti sakit. Sakitnya di sini. Ya kan Pak Ibu? Jadi ini bahayanya kalau muslimin dan kalau kita tidak berhati-hati. Dan kalau kita tidak baca manual, maka ini sampai mati nanti akan menjadi konflik yang berkepanjangan. Kenapa? Karena kita tidak baca manual dulu. Mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dalam bahasa gaulnya namanya netiquette, network etiquette. Bagaimana etiquette dalam berjejaring? Itu perlu kita pelajari. Apa yang pantas, apa yang tidak pantas. Contoh yang paling mudah memberikan tipsnya ya, jangan pernah berteman dengan mantan kita ini. Kalau mau hidupnya nyaman, hapuskan yang mantan lama, buka lebaran baru teman kita itu. Tapi kalau ada curi-curi aja di pandang-pandang mana yang berada di hubungannya bagusnya, jadi pasangan itu saja. Ada lama yang tak boleh enak. Karena Pak, kita sendiri yang menghancurkan diri kita. Kenapa? Tidak bicara. Sementara agama kita menunjukkan unzuru ila man huwa asfal. Iyo, tengoklah orang-orang yang di bawah awak. Cakap itu jadi kelepahan buat. Ini jadi yang banyak membuat orang yang suka neraka adalah mulut. Apakah langsung mulut, lisan, dan tulisan. Yang kedua apa yang berubah. Jadi terakhir pesan, kalau ada di antara beberapa kita semua yang ada hari ini, yang selama ini dalam urusan mulut ini berhutang kepada orang lain, menceritakan orang lain, maka kita mencoba selesaikan seperti Nabi pernah menyampaikan sebuah hadis dalam sebuah apa? Man kana lahu mazlimatun li akhihi min irdihi aw syai'in. Siapa di antara kalian yang hari ini masih punya hubungan urusan yang belum selesai dengan saudaranya? Apakah berupa hutang-hutang, mencaci, menghina, menggibahi, mengunjingi, merendahkan dia? Apa kata Nabi? Fadhahal lahu min beliau. Mintalah kehalal, mintalah menang, minta kerelaan hari ini juga. Sebelum datang masalah nanti di mana uang dirham, uang perak, uang ringgit perak, dinar, uang ringgit emas, tidak ada manfaatnya sama sekali untuk menebus dosa kita di dunia dulu. Kita sempat minta maaf kepada kita. Nanti hadisnya, jika ada amalun saleh, uida minkum biqadri ma sana'tu. Kalau orang yang zalim hidupnya tidak sempat minta maaf dia punya kebaikan, maka diambil sebagai kebaikannya. Itu untuk menebus dirinya, untuk menebus dosanya kepada saudaranya itu. Sekadar kezalim hidup. Dan berikutnya, fa'ilah takullah wasanah. Kalau kebaikan pahalanya sudah habis, rontok, tidak ada lagi tinggal. Ufi'an sayyidah
adalah diswahibi, akan diambil dari dosa saudaranya itu, kemudian dipikul kepada kita. Maka nasib kita selalu menjadi orang yang benar, orang yang miskin merana, dan seperti yang muflis, tidak punya kebaikan lagi, malah dosa orang dipikulkan kepada kita. Berhati-hatilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.